Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para penonton yang saya cintai dan saya sayangi. Di sini saya ingin meneruskan tugas UTS saya yaitu jaringan saraf tiruan yang dimana dosen dosen ini bernama Bapak Muhammad Iqbal Juhak. Dan di sini saya juga melanjutkan UTS-nya yang part 2 dan part 3. Di sini saya ingin membuat video yang part 2-nya terlebih dahulu yaitu dengan a neural network playground TensorFlow. Di sini ada 3 arsitektur ya. Yang pertama yaitu 2 input, 4 neuron, 1 hidden dan 1 output. Dan yang kedua di sini ada 2 input, 2 hidden, 7 neuron dan 1 output. Yang ketiga yaitu ada 2 input, 4 hidden, 7 neuron dan 1 output. Oke, di sini saya disuruh menggunakan running rate dan activation yang berbeda. Oke, kita lanjut aja, kita masuk ke dalam TensorFlow-nya. Di sini TensorFlow-nya itu Anda harus terhubung dengan sebuah koneksi, yaitu bisa WiFi atau bisa dari HP juga. Yang pertama, sini saya ingin mencoba dengan menggunakan data. Yang ketiga, yaitu dengan learning rate yang berbeda-beda, attention yang berbeda-beda. Di sini learning rate-nya itu ada 0,0001 dan seterusnya dan lain-lain. Dan attention-nya itu ada ReLU dan nama sigmoid. Oke, kita coba dengan arsitektur yang pertama, yaitu dengan 2 input, 1 hidden, dan 4 neuron ya. Oke, kita coba yaitu dengan menggunakan attention-nya dengan menggunakan ReLU. Akankah bisa ini? Kita tunggu aja ya, guys. Oke, di sini dengan ReLU itu dengan epoch-nya yaitu 169 detik ya, biar outputnya menjadi 0,0000. Oke, kita lanjut dengan attention-nya dengan tan. Dengan masih sama ya dengan arsitektur yang pertama. Dengan 1 hidden, 4 neuron dan 1 output. Oke, kita coba. Oke, kita tunggu ya. Duh, ini lama nih. Sorry ya guys, agak lama nih. Oke, di sini kita coba dengan menggunakan tan yaitu sekitar 509 ya. Tadi itu yang pertama dengan menggunakan ReLU itu sekitar 169-an lah, sangat beda jauh ya. Jadi di sini ReLU sama tan masih cepat menggunakan ReLU. Dan di sini saya ingin mencoba dengan menggunakan sigmoid dengan masih arsitektur yang pertama yaitu 2 input, 1 hidden, 4 neuron dan 1 output. Akankah di sigmoid ini bakal lebih cepat daripada ReLU atau tan ya? Kita tunggu saja dengan menggunakan attention sigmoid. Kita tunggu saja. Aduh, ini sampai 600 biar outputnya jadi 0,000.
Oke, di sini saya simpulkan ya, kalau misalnya di sini dia outputnya itu nggak mau menurun, biar jadi 0,0, maka di 0,01 ini outputnya itu sudah boleh dengan menggunakan sudah melewati 0,03 ini ya. Oke, dilanjut dengan arsitektur kedua, yaitu dengan menggunakan dua hidden, dua input dan satu output dan 7 neuron ya. Oke, kita lanjut saja dengan dua hidden, 7 neuron. Oke, di sini saya juga masih sama ya, learning rate-nya masih pakai 0,3. Kita coba dengan yang pakai relu dulu ya, maksudnya. Aduh nih, lama nih. Aduh, sabar ya guys, tunggu sebentar. Oke, di sini saya dengan menggunakan attention relu dengan learning rate-nya dengan menggunakan 0,3, yaitu tadi effortnya kira-kira ya, sekitar 300 sekian lah. Jadi saya telah pencet, yaitu dengan menjadi outputnya 0,000 ya. Oke, kita lanjut dengan menggunakan TAN. Apakah dia lebih cepat TAN-nya ini? Kita tunggu saja. Oke, di sini biar outputnya menjadi 0,00 itu dengan effortnya dengan 100 detik, dengan efisiensinya 100, dengan menggunakan TAN. Ternyata TAN itu lebih cepat daripada relu yang tadi, dimana relu itu sekitar 300 sampai berapa saya lupa. Oke, kita lanjut yang ketiga, attention-nya dengan menggunakan sigmoid. Oke, kita lanjut. Oke, di sini masih dengan arsitektur yang kedua ya. Sigmoid, ternyata sigmoid ini kalau dilihat lumayan cepat daripada relu ya. Apa lumayan lama tuh, ternyata malah lama dia. Dia nunggu biar sampai 0,001 ini turun hingga 0,000 ya. Saya on tunggu nih, kita tunggu dulu ya guys ya, sampai berapa ekor saya biar jadi 0,0000. Guys, di sini data outputnya ini masih belum turun ya guys ya, jadi saya ini aja deh, saya simpulkan aja, saya stop aja ininya sekitar 904 detik agar outputnya ini turun menjadi 0,001. Jadi kalau kemungkinan biar jadi 0,000 itu mau makan waktu lama, jadi saya persingkat aja biar saya stop aja ininya, effortnya agar ininya biar ini. Oke, kita lanjut dengan arsitektur yang ketiga, yaitu dengan menggunakan dua input, 4 hidden, dan 7 neuron dan satu output ya. Kita coba. Di sini kita 4 hidden, 4
7 neuron, dan satu output kita mulai dari yang attentionnya yaitu dengan menggunakan value. Akankah perbandingannya makin berat atau makin apa dengan arsitek lain ya? Kita tunggu aja guys. Sorry guys ya, saya ambil minum. Ini yang RT ketiga lumayan agak lama ya, kita nungguin aja. Oke, dulu nih outputnya lumayan lama nih. Kita stop aja. Oke guys, di sini saya kemungkinan saya stop aja ya di angka 534 second, yang dimana output ini seharusnya sih bisa 0,2 itu masih bisa termasuk ya, kan dia batas yang dosen saya ajarin itu minimal tuh 0,09 kalau tidak salah ya. Itu boleh masuk dengan tes lossnya 0,2, trending lossnya 0,0, itu juga udah boleh masuk. Terus kita lanjut dengan menggunakan attention tan ya. Oke, di sini tan masih sama dengan menggunakan yang arsitektur yang ketiga, yaitu 2 input, 4 hidden, 7 neuron dan 1 output ya. Di sini kita coba ya, di sini dia bakal lebih cepat atau lebih lama dengan attention prelude ini ya. Oke, kita lanjut, kita coba. Oke, kita tunggu ya biar outputnya ini 0,002. Sorry 0,000 ya. Kalau misalnya dia lama effortnya, dia berhenti nggak mau turun di 0,00, biar jadi menjadi 0,00, dia tetap misalnya di 0,01 itu tidak apa-apa, itu tidak masalah sih. Seharusnya kan yang dosen saya ajarin itu 0,009. Kita tunggu aja dia bakal bisa di 0,00 ini enggak ya outputnya. Dengan menggunakan iPod itu dia lebih cepat atau lebih lama daripada Prelude ini ya. Oke, kita tunggu saja ya biar outputnya 0,00. Mohon dimaklumin ya, mungkin ini karena jaringan wifi saya udah mulai lemot apa banyak dipakai sama adik-adik saya, ya mohon dimaklumin. Oke, di sini kita stop aja ya, kemungkinan hampir sama sih ini, dia nggak mau turun biar jadi 0,00, kita stop aja di angka 683 nih. Di sini ternyata tan itu lebih lama ya daripada RLU, saya simpulin. Nah, saya akan mencoba dengan sigmoid. Akankah sigmoid ini dia lebih cepat atau lebih lama daripada kedua attention ini yang tadi saya coba? Oke, kita lanjut, kita pakai sigmoid. Mohon ditunggu. Jadi dari startnya itu outputnya itu 0,500,
dia bisa berjalan gak nih sampai 0,0000 dengan memakan waktu yang seberapa banyaknya ini. Oke, kita tunggu. Mohon maaf kalau misalnya agak lama atau gimana ya. Oke, ditunggu. Ternyata dia nggak mau turun-turun ya, biar menjadi outputnya itu test lossnya 0,001, tapi kalau training lossnya itu udah berhasil 0,00 ya. Akankah dia paling cepat atau paling lama dari antara tiga attention ini? Kita tunggu kalau misalnya dia sampai 1000 atau 1 menit tuh. Oke, berhasil. Ternyata di sini dia dengan menggunakan Evenson Sigmoid ini dia harus memerlukan EPOS-nya 817. Ternyata dia lebih lama ya dari bandingan yang tadi Relu sama ini. Oke, selanjutnya kita mencoba dengan running rate yang berbeda. Di sini saya akan menggunakan running rate yang 003 ya. Oke, di sini kita menggunakan 003 yang dengan Relu, dengan menggunakan potensinya Relu. Dan di sini saya mencoba arsitek yang pertama ya, yang menggunakan 1 hidden dan 4 neuron dan 1 output. Jadi kalau perbandingan yang antara arsitek ini, ternyata menurut saya sih ya, kalau misalnya kalau ada yang salah maaf, menurut saya sih ini dengan attentionnya dengan menggunakan TAN ya. Kalau misalnya kalau saya salah maafin, kalau saya benar ya bakal pembelajaran buat kalian semua. Oke, di sini kita lanjut aja dengan menggunakan satu hidden layer, 4 neuron dan 1 output dan 2 input. Di sini saya yang tadi saya mencoba dengan menggunakan 0,03, di sini saya mencoba ingin menggunakan 0,3 aja. Oke, kita lanjut dengan attentionnya Relu ya. Oke, ditunggu. Tadi sekitaran maaf tadi saya agak telat mencetnya biar outputnya 0,00 itu ternyata dia lebih cepat di sekitaran angka 0,25 atau 0,30 itu dia sudah mencapai 0,00 ini ya outputnya. Oke, kita lanjut menggunakan TAN. Akankah dia lebih cepat ya daripada Relu ini ya? Oke, ternyata saya lihat ini ternyata yang running rate 0,3 dengan menggunakan attention TAN ini dia ternyata lebih cepat daripada Relu ya. Oke, kita lanjut sigmoidnya. Akankah dia lebih cepat daripada TAN Relu ini ya, effortnya. Oke. Oh, ternyata sangat lama ya. Tapi perbandingannya itu nggak jauh beda di antara sekitar yang Relu sekitar 0,30 sekian. TAN ini tadi sekitar 29 detik dan sigmoid ini sekitaran bantaran 133 detik ya. Oke, kita lanjut saja dengan menggunakan arsitektur yang kedua, yaitu dengan menggunakan 2 input, 2 hidden, 7 neuron dan 1 output. Oke, sini kita menggunakan 2 hidden, 7 neuron dan 1 output.
Oke, kita coba dengan menggunakan attention yang relu terlebih dahulu. Oke, ternyata dia lebih cepat ya. Yang arsitektur kedua ini dengan menggunakan relu itu dia tuh menggunakan FOC itu dengan apa hanya 0,15 detik saja. Oke, kita menggunakan tan. Sini dia akan lebih cepat daripada relu yang dimana tadi FOC 0,15. Oke, dilanjut. Ternyata tan ini sangat lama. Dia perlu dengan FOC dengan 0,50-an agar outputnya ini menjadi 0,00 ya. Oke, kita lanjut sigmoidnya dengan learning rate-nya yang masih sama. Oke, kita tunggu dengan sigmoidnya. Dia ternyata sigmoid itu dia memang lebih lama daripada perbandingan antara relutan sama sigmoid ini. Relutan sama sigmoid itu ternyata lebih cepat daripada yang kedua ini ya. Dia kalau sigmoid ini dia perlu waktu 139 detik agar outputnya ini menjadi 0,000. Oke, di sini kita lanjut arsitektur yang ketiga, yaitu dengan menggunakan dua input, 4 hidden dan dan 7 neuron dan 1 output. Oke, 4 hidden, 7 neuron, 7 neuron dan 7 neuron. Oke, kita lanjut dengan menggunakan relu dulu. Jadi di sini ketahuan ya, daripada arsitek yang pertama 2 dan 3, attention relu itu yang arsitek ketiga itu ternyata lebih cepat daripada dibandingkan dengan arsitek pertama, arsitektur yang kedua. Jadi di sini kalau dia yang arsitektur yang ketiga dengan menggunakan relunya itu dengan butuh waktu 0,14 agar outputnya itu menjadi 0,000. Oke, dilanjut dengan attention-nya tan. Maka dia lebih cepat. Ternyata dia beda tipis sih. Kalau saya juga telat ini mencet juga sekitar beda 5-6 detik tuh. Saya tadi agak maaf telat pencet ya. Jadi di sini dia seharusnya sih menggunakan dengan membutuhkan waktu 0,16 apa berapa, saya tadi lupa telat pencet ya. Oke, dilanjut dengan menggunakan attention sigmoid. Oke, dilanjut. Sangat cepat ya sigmoid ini ya. Maksudnya outputnya dari 0, sekian tadi. Oke. Di sini dengan attention sigmoid itu seharusnya sih sekitaran 99 second lah. Jadi saya telat pencet. Jadi saya simpulkan antara relu tan sama sigmoid di arsitektur ketiga itu dia ternyata lebih cepat dengan menggunakan relu. Jadi dimana dengan arsitek ketiga ini arsitek relu itu yang attention yang relu itu digunakan di arsitek ketiga ini dia lebih cepat banget dibanding dengan arsitektur yang lain. Oke, kita lanjut saja dengan menggunakan running rate yang berbeda. Tadi saya sudah menggunakan running rate 0,03, 0,3 dan sini saya mencoba dengan running rate yang 3. Oke, dengan 1 hidden, 4 neuron dan 1 output. Oke, di sini kita coba ya. Saya masih menggunakan data yang ketiga.
atau nih hitungannya dari samping atau berapa ini saya juga nggak tahu nih. Ini mungkin saya menggunakan data yang ini ya. Oke, kita coba aja dengan satu hidden 4 neuron dan satu output di learning rate yang ketiga. Coba kita ulang ya. Ini mungkinan sangat cepat banget, kita ulang aja coba nih. Maaf ya. Sekitaran mungkin effortnya ini sekitaran 10 detikan lah. Dia biar menjadi outputnya 0,00 dengan attentionnya relu. Oke, kita lanjut ke tan ya. Di sini nggak jauh beda sih, beda tipis doang. Paling bantaran beda 2 apa 3 detik lah dengan relu ini. Ternyata masih cepat relu ya. Coba kita lanjut ke sigmoidnya. Tuh, beda perbandingannya sangat-sangat tipis-tipis loh antara relu, tan sama sigmoid itu. Perbandingan outputnya itu sangat-sangat kecil, apa namanya, tipis-tipis banget itu. Tadi sekitaran ya bantaran beda 2 3 lah, 2 3 4 antara attentionnya relu, tan sama sigmoid. Oke, kita lanjut di Eden yang arsitektur kedua dengan menggunakan Eden 2 Eden 7 neuron 7 neuron 7 neuron sorry, dan satu output. Oh ya, maaf ya guys, kalau suara saya lagi gini agak bendeng, itu saya lagi nggak enak badan, lagi flu. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut ke attention relu ya dengan arsitektur yang kedua. Oke. Sangat cepat ya arsitekturnya ya. Yang kedua ini dia sekitaran bantaran 0,10. Dia attentionnya itu udah, outputnya ini dia udah 0,000 ya, dengan menggunakan attention relu sekitar outputnya itu 0,010. Oke, kita coba lanjut dengan menggunakan attention tan agar output ini 0,00. Perlu membutuhkan waktu berapa? Di sini outputnya sekitar 0,699 ya. Kita coba. Kita coba. Kita tunggu ya. Mohon bersabar. Ini mungkin laptopnya kentang atau internetnya yang kentang ini. Dia nggak mau turun mendekati 0,01 atau 0,00 lah, biar outputnya itu berjalan dengan stabil. Ini di sini kita lihat tannya ini agak lama ya. Kok dia masih apa namanya di bantaran 0,007 ya. Tapi sebaiknya sih kalau kita stop nggak apa-apa sih, kan batas minimalnya itu kan 0,09. Kalau kita stop aja ya. Kita stop aja nih. Tapi di sini juga perbandingannya juga jauh banget sih outputnya antara relu sama tan. Yang tadi kalau relu ini bantaran 0,010 detik, di sini dia perlu menggunakan 758 detik. Jadi di sini relu yang arsitektur kedua itu lebih cepat. Terus di sini kita coba Synoid ya, yang masih sama nih learning rate-nya. Ternyata sigmoidnya malah lebih cepat ya dibanding tan ini. Sigmoidnya dia perlu 0,21 agar output satunya ini agar bisa menjadi 0,00 ya. Ternyata tan ini yang arsitektur kedua itu lebih lama. Lanjut, kita arsitektur yang ketiga ya, dengan menggunakan 4 hidden 7 neuron
dan data output kita pertama kita mencoba dengan attention rel ya. Guys, yang ketiga ini malah nggak mau turun ini guys, output jadi guys, biar 0,0000. Mungkin kita tunggu aja lah. Dulu di sini coba di sini saya berdua sama teman saya, teman satu kampus juga, saya mencoba nih makanya sama teman saya. Di kalau misalnya outputnya nggak turun di angka 0,00 ini, maka gimana itu di? Dia masih tetap di 0,992 nih. Dia di bawah itu, di bawah. Nih coba jelaskan. Ini teman saya coba menjelaskan nih udah. Dia sesuaikan dengan apa? Learning rate-nya. Jika dia udah di bawah learning rate berarti dia dianggap berhasil. Itu aja sih. Tapi di sini dia outputnya 0,992 di learning rate-nya 3 itu gimana itu? Tunggu saja itu mungkin akan turun. Itu mungkin akan turun tetapi membutuhkan waktu yang agak lama. Oke. Kalau misalnya kita stop di 0,992 itu maka berhasil kan, Di? Kenapa itu belum, Di? Karena belum di bawah 3. Nah, emang kan dia kan udah 3,00 kan atau berapa ini? Kan saya kan nggak pakai ini. Gua meninggal usah pakai yang 3 deh. Sip aja. Ini gimana nih guys, udah bantaran 1000 nih deh. Kalau misalnya ada yang salah-salah karena laptopnya kentang atau internetnya yang kentang, makanya nggak mau turun di angka 0,0000 ini. Kita stop aja ya di bantaran 1000 ya, dengan outputnya 0,992. Oke, dia tuh kenapa ya mau turun ya outputnya ini ya? Ada yang bisa apa namanya, bisa bantu saya komen atau diralat, bisa di-share di kolom komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut digunakan attention time ya. Apa dia makin lama atau makin cepat daripada relu ya? Oke. Ternyata kok saya heran dah. Ternyata attention-nya kan menggunakan ten itu lebih cepat daripada menggunakan relu. Kenapa ya? Saya juga bingung nih. Tadi saya menggunakan relu aja membutuhkan waktu 1 menit 170 detik. Di sini aja saya menggunakan attention time itu hanya 10 detik aja. Saya juga bingung nih kenapa ya. Ada yang bisa bantu saya nanti kolom komentar. Oke dah, kita lanjut aja dengan Signoid ya, dengan masih sama nih, yang menggunakan learning rate-nya 3 dengan inputnya 2, 7 neuron dan Patil Aiden 1 output. Oke, dia membutuhkan effort yang lebih cepat atau lebih lama dari TAN ya. Ternyata kalau saya lihat juga ya, ini langsung turun.
Di sini dia untuk airportnya itu 0,23 dibanding dengan dibanding efisiensinya relu ya, itu dia membutuhkan 1 menit, itu aja nggak bakal nggak turun outputnya 0,992. Apa kita coba lagi aja ya, kita coba lagi. Oke guys, kita simpulkan aja. Benar-benar heran, saya juga terheran-heran, masa yang Tan sama Simat itu dia perlu 20 detik aja untuk agar output ini 0,000 ya. Di sini sedangkan relunya ini menggunakan resisten relu itu effortnya 291 detik, itu hanya 0,008. Dan bisa bantu saya? Udah deh, daripada bingung, kita udah mencoba tiga ketiga arsitektur yang dosen saya berikan ini untuk UTS. Jadi ketahuan ya cara hitungan semuanya, yang dari menggunakan 0,03, 0,3 dan 3 landing rate-nya dan efisiensinya berbeda-beda. Oke, saya tutupin aja. Mohon maaf bila ada kata-kata salah atau perilaku saya yang kurang berkenan di hati Anda atau kurang sopan di hati Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.